Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Gemini Property bersama saya Denny Saputra. Guys, selamat sore. Kebetulan saya berada di ruangan saya lagi pembuatan forecast. Mau sedikit berbincang mengenai COVID yang melanda negara kita nih guys. Jadi bukan negara Indonesia aja guys, seluruh dunia guys. Seluruh dunia merasakan dampak COVID ini guys. Makanya saya mau bahas bersama bintang tamu saya yang dari tadi siang saya telepon susah bener guys, jadi baru bisa syuting malam ini guys. Jadi di ruangan ini kita mau berbincang-bincang agak sedikit nyantai sambil ngopi sambil makan nasi goreng. Yuk kita sapa orangnya guys. Ini orangnya nih guys. Selamat sore. Selamat sore Mas Bro, apa kabar? Alhamdulillah saya sendiri sehat. Ente sendiri gimana nih? Alhamdulillah sehat nih ya. Alhamdulillah. Ya, kita mau berbincang sedikit nih Mas Bro masalah COVID nih. Sebelum COVID, Ane mau nanya dulu deh nih main nih. Iya. Ente sebelum terjadinya COVID tahun 2020, ente bekerja di mana nih? Kebetulan saya bekerja di dunia perhotelan. Di dunia perhotelan. Betul, Mas Bro. Berapa tahun waktu itu? Saya di dunia perhotelan itu sekitar tahun 90, ya tepatnya tahun 95 lah. 95 berarti ke sekarang ini 2021 ya? Iya, sekitar 23 tahun lah. 23 tahun. Guys, beliau ini bekerja di hotel selama 23 tahun. Bro, sambil ngopi sambil ngerokok Mas Sip, Bro. Jadi nggak usah sambil terlalu serius, kita ngobrolnya nyantai aja. Terus kebetulan istri saya udah buatin nasi goreng, jadi sambil makan nasi goreng. Jarang-jarang orang ngobrol bikin podcast sambil makan nasi goreng. Dimakan aja bro. Thank you bro. Nih, Ane mau nanya sama ente nih. Ente bekerja di hotel, terus terjadinya COVID tahun 2020. Betul. Untuk sekarang ini posisi atau status ente masih bekerja kah atau dirumahkan atau gimana nih? Ya tentunya dengan adanya COVID seperti ini berdampak luas di dunia perhotelan ya. Oh gitu ya. Tentunya gitu. Tapi posisi ente masih bertugas atau dirumahkan? Iya, sampai saat ini saya sedang dirumahkan. Oh, gitu, dirumahkan ya. Berarti udah berapa tahun nih? Karena kan 2001, sedangkan posisi COVID itu pertengahan 2020 ya? Iya. Kalau nggak salah pertengahan. Awal 2020 ya? 2020 tepatnya bulan Maret itu. Sampai sekarang udah berapa bulan nih ente nih di rumah? Kurang lebih itu hampir 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih guys. Betul. Jadi benar-benar berdampak sekali ya. Istilahnya buat kita masyarakat nih ngerasain semuanya, termasuk Mas Bro ini nih. Iya. 1,5 tahun ente di rumah. Betul. Dari ada pemasukan setiap bulan, berarti sekarang nggak ada nih. Betul. Nggak ada. Dengan cara apa ente nih mengatasi semua ini nih? Maksudnya yang begitu dirumahkan, penghasilan per bulannya stop, ente untuk mencari pemasukan bekerja atau bagaimana nih? Iya, dengan saya dirumahkan, otomatis saya harus berpikir nih bagaimana cara muter otak. Betul, muter otak. bagaimana kita menghidupi keluarga gitu. Pemasukan. Betul. Istilahnya ya. Betul. Gitu. Jadi tapi tentunya semua ini ada maknanya. Benar, gitu. ada maknanya. Jadi Allah punya rencana guys. Betul. Istilahnya kita nggak ada yang tahu rencana Allah. Jadi istilahnya Allah itu nggak pernah ngasih susah ke umatnya sendiri kadang-kadang yang bikin susah. Bener Mas Bro. Yang penting inamalu biniat, niat ente nih. Nah niat ente sekarang nih dengan adanya COVID untuk yang tadi kembali ke omongan pertama nih, untuk mencari pemasukan, ada kepikiran apa mau usaha atau kerja sampingan di luar perhotelan atau gimana nih? Ya tentunya untuk mengisi 1,5 tahun ini ya saya loncat kemana-mana nih. Iya, jadi kerja kemana-mana. Kerja kemana-mana. Kerja kemana-mana guys. Gitu. Jadi yang penting kita harus semangat. Gitu. Harus semangat benar. Harus semangat. Gitu. Jangan putus menyerah ya. Asa. Jangan putus asa. Gitu. Tentunya jangan putus asa gitu karena iya. Harus positive thinking. Betul. Benar. Kalau boleh sedikit cerita guys, kebetulan saya kan di Gemini Property ini kan di proyek guys. Jadi saya salut buat Mas Bro nih, pernah ikut saya guys. Dia nggak pernah gengsi, dia nggak pernah malu, istilahnya ketemu orang di lapangan, dan dia nggak pernah takut hitam. Biasa di kantor mungkin dia kena AC, nah di lapangan dia kena matahari.
Itu yang bikin saya salut buat Mas Bro ini, istilahnya mau berjuang buat keluarga, mencari nafkah apapun pekerjaannya guys. Bener gak Mas Bro? Betul, betul. Jadi apapun pekerjaannya, buat bagi saya itu apa ya, tidak masalah gitu, karena pekerjaan itu sebenarnya sih sama aja gitu. Sama aja, bagaimana bener, kita memaknainya aja gitu. Bener. Karena ya gimana ya, saya bekerja 23 tahun, tentunya udah banyak sekali gitu yang saya dapatkan gitu di situ gitu. Harus bersungguh-sungguh ya. Betul. Buat mencari nafkah, Betul. buat keluarga ya kan. Betul. Jadi selama ini saya mengisi kekosongan, ya saya mengikut. Ya alhamdulillah, tentunya banyak teman-teman yang mengajak gitu. Yang ngajak, istilahnya nggak nganggur-nganggur banget ya. Betul. Tuh saya salutnya sama dia gitu guys. Jadi Tapi susahnya minta ampun guys di calling. Istilahnya dari siang saya calling beliau, baru malam ini. Dan kalau kalian bisa dengar, sekarang udah azan Isya guys. Sampai Isya kita baru syuting nih. Cuma istilahnya apa ya, memang saya salut sama kegigihannya. Dengan kegigihannya dia mau berjuang hidupin keluarga. Jadi istilahnya buat kalian yang di luar sana harus tetap semangat. Punya semangat seperti beliau ini. Jadinya jangan pantang menyerah, karena kita nggak tahu kedepannya kita mau jadi apa, kedepannya gimana, kita nggak tahu. Itu semuanya rahasia Allah. Jadi istilahnya yang penting di pandemi COVID ini, istilahnya ente jangan pernah kalian jangan pernah menyerah. Itu akan menurunkan imun tubuh yang ada di tubuh, bener gak bro? Iya, yang ada di tubuh kalian. Nah itu akan memudahkan virus masuk ke tubuh kalian, bener gak bro? Betul. Kalau dengan ente stres di rumah, dengan ente pusing keadaan COVID seperti ini, ente jadi gampang masuk penyakit. Nah apalagi yang tadi saya bilang, virus gampang mudah masuk karena imun kalian akan turun, bener gak mas? Betul. Tapi jangan lupa kita dengan adanya COVID seperti ini, kita harus bersyukur gitu. Dalam arti kata bersyukur ini, kita jangan putus asa gitu, karena Tuhan telah memberikan ngasih jalan lah. Pasti kalau kita ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Bener. Kalau udah ketemu jalannya, baru dapat manjada wajadanya. Kalau yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Itu dia. Yang penting niat, kembali lagi ke niat. Bener. Kita jadi manusia tuh harus seperti itu. Karena yang tadi saya bilang semuanya rahasia Allah. Kadang-kadang Allah ngasih ujian seperti ini tuh bukan ujian, ngundang kita, betul gak mas bro? Betul. Ngundang, kayak ibaratnya kita diundang sama orang mau acara hajatan dengan selembar kertas, kita pasti datang, benar gak? Benar. Tapi Allah ngundangnya berbeda guys. Dia datengin musibah ke dunia ini biar manusia berpikir. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa? Supaya lebih dekat lagi sama yang kuasa. Cuman manusia jarang berpikir seperti itu. Saya sendiri pun di Gemini Property, kalau ente boleh tahu mas bro, ente ngalami karena ente pernah ikut saya ya. Dengan adanya COVID ini nih, posisinya kita ngerasain. Bahkan saya di Gemini Property biasanya yang istilahnya seminggu 3-4 orang yang telepon saya untuk renovasi, ini agak menurun guys, agak berkurang. Jadi kita mesti bersyukur aja, masih banyak di luar sana yang lebih susah dibanding kita. Bahkan kita masih ketemu nasi goreng. Oh ya, ngomong-ngomong nasi goreng, istri saya bikinin nasi goreng. Jadi sambil makan guys. Iya, sambil makan bro. Sip. Kita masih bersyukur nih ketemu nasi nih. Di luar sana masih banyak yang kekurangan. Bener gak mas bro? Betul. Iya. Jadi buat kalian jangan pernah menyerah. Ini sambil dimakan bro. Sip. Ini jarang-jarang kita ngobrol seperti ini bro. Dan jarang-jarang juga di podcast istilahnya sambil ngobrol sambil makan nasi goreng. Kebanyakan saya lihat di Kobuser juga paling istilahnya ngobrol sama minum. Apalagi di Cunupnya Kang Sule tuh istilahnya cuman kopi sama air, kalau enggak sambil ngerokok. Nah ini kan sambil makan nasi goreng, jarang-jarang mas bro. Nasi gorengnya enak nih bro. Nasi goreng benar. Sambil makan nggak apa-apa ya bro ya. Kita ngobrol sambil makan nasi goreng. Terus satu lagi mas bro, Ani mau nanya nih main nih. Pemasukan yang tadi, istilahnya yang tadi Ane bilang, ente kan nggak ada pemasukan nih. Betul. Sekarang juga posisinya di Mini Property di saya kan agak sedikit berkurang nih. Betul. Ente kesibukannya sekarang apa nih? Dagang online apa bagaimana nih? Jadi kesibukan saat ini yang mungkin saya ya itu yang saya bilang. Jadi ada aja, makanya ada aja yang ngajak saya untuk ngajak bekerja gitu. Jadi di sini saya tuh nggak pilih-pilih pekerjaan gitu. Jadi pekerjaan apapun saya terima gitu. Yang penting kita hilangkan gengsi,
gitu, kita mau berusaha. Bener. Kayak gitu. Jadi ya selama Usaha. selama ini berusaha, bener. Selama ini saya ikut di Gemini Property di bidang bangunan kayak gitu. Jadi nggak perlu gengsi lah ya, yang penting ada pemasukan. Betul, karena di situ banyak juga gitu, banyak ilmunya juga. Jadi pengalaman saya bekerja di bangunan itu, memang saya orangnya tentunya juga nggak bisa diam gitu. Memang aktif lah istilahnya ya. Betul. Aktif. Mas Bro sambil dimakan Mas Bro. Iya. Sambil ngobrol sambil makan. Jarang-jarang. Ini sebenarnya guys, buat kesalahan dari bintang tamu nih guys. Saking sibuknya kita syuting malam. Jadi jarang-jarang juga nih bikin podcast istilahnya sambil makan nasi goreng. Susah bener guys, kayak artis dihubunginnya kacau deh. Malum Mas Bro, lagi banyak panggilan. Walaupun nganggur gitu ya, ada rezeki Bro. Ada aja bener ya. Ada rezeki, yang penting kita yang penting kita tuh mau berusaha di situ gitu. Mau berusaha di situ ada jalan. Betul. Mansaro ala darbi wasola. Siapa yang berjalan di atas jalan maka sampai layak. Kalau itu udah dapat, baru manjada wajadanya pasti dapat. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Jadi tergantung kalian. Jadi mindset yang harus dirubah untuk sekarang ini ya Mas Bro. Kalau mindset yang nggak dirubah, pemikiran yang nggak dirubah, wah makin runyam. Karena COVID nggak akan hilang, bener nggak? COVID nggak akan hilang ya. Ya kita belum tahu nih copet ini sampai kapan gitu. Karena kita kan nggak tahu gitu. Jadi kalau kita hanya bertumpu di rumah terus bermales-males kayak gitu, ya kita nggak akan dapat apa-apa gitu. Bener. Jadi di sini mindset yang Bro Denny bilang tadi gitu, mindset kita harus dirubah gitu. Udah pasti. Dirubah ya, bagaimana kita mencari sesuap nasi gitu ya kan. Iya. Gitu. Jadi makanya nih kayak saya sama Mas Bro masih bersyukur walaupun ketemu nasi goreng guys. Betul. Di luar masih banyak yang kelaparan guys. Tapi Allah itu adil. Apa ya? Adil. Kenapa saya bilang adil? Ada kaya, ada miskin, ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Kalau semuanya kaya, nggak ada tuh orang miskin, ya kan? Semuanya punya duit, nggak ada yang mau kerja. Semuanya punya duit, nggak ada yang mau usaha. Makanya Allah itu adil. Betul Bro. Jadi dengan datangnya COVID kayak gini nih, kita harus berpikir jernih Mas Bro. Betul. Iya. Berpositif thinking. Berpositif thinking satu. Kedua, harus lebih dekat lagi sama Sang Kuasa. Seperti yang tadi saya bilang, Allah ngasih ujian itu istilahnya supaya kita lebih dekat lagi guys. Jadi jangan berpikirnya dengan terjadinya COVID ini nih, kayak gini hidup, susah. Nah itu ngeluh apa ya? Nggak bagus guys. Kita ngeluh apa ya? Yang ada buat diri kita tuh makin terpuruk. Jadi ngerusak pemikiran kita sendiri. Dan Allah nggak seneng sama manusia yang sering ngeluh. Jadi sedikit penghasilan walaupun nggak ada apapun, yang penting bersyukur. Memang sudah janjinya Allah seperti itu Mas Bro. Istilahnya barang siapa dari umatku yang bersyukur kan ku tambah nikmatnya. Benar nggak Bro? Betul. Iya. Dengan terjadi COVID kayak gini kita ngeluh, itu menurut aneh sih Bro. Apa ya, pemikiran yang nggak bagus gitu kan? Karena Allah itu adil. Betul. Terus ente sendiri sekarang posisinya gimana nih Bro? Ya yang saya bilang tadi gitu, kebetulan ya alhamdulillah Bro Denny ngajak saya, kebetulan di properti juga kebetulan beliau juga lagi kosong gitu ya. Terus kebetulan temen juga ngajak saya gitu. Sekarang lagi nggak juga? Ya tadi saya bekerja juga diajak temen gitu. Mungkin adanya PPM seperti ini, PPMK ini, semua jadi aktivitas semua juga stop gitu. Stop. Jadi ya untuk saat ini saya di rumah kan nggak ada kegiatan, yang paling kegiatannya ya di rumah. Ya alhamdulillah gitu. Saya buka warung. Buka warung ya. Masih bersyukur ya. Iya. Benar. Istilahnya ada pemasukan walaupun istilahnya sedikit ya Mas Bro ya. Ya apapun itu ya kita syukuri gitu. Benar. Soalnya apa ya, dengan adanya COVID ini ya bukan kita aja Mas Bro, hampir seluruh masyarakat di Indonesia maupun di negara manapun pasti ngerasain. Betul. Dari perekonomian istilahnya pasti ngerasain semuanya. Betul. Tapi ya untuk ini ya mudah-mudahan sih keadaan ini cepat membaik lah. Jadi semua orang juga jadi nggak apa ya. Ya karena berdampak luas
sekali gitu dengan kehidupan orang banyak di sini, Iya. hajat hidup orang banyak gitu. Benar. Jadi ya saya juga berharap kepada pemerintah juga, ya memang pemerintah juga saat ini memang sudah berusaha berusaha untuk mengatasi ini gitu. Mengatasi ya permasalahan COVID ini ya. betul. Dengan diadakannya vaksin massal ya kan. Saya ngerasain guys, kemarin saya vaksin massal di Pasar Segar Depok. Begitu saya datang 6:30, kebetulan kapasitasnya udah habis. Karena di sana tinggal untuk vaksinnya 50 orang lebih, sedangkan yang datang itu lebih dari 50 orang. Dan kebetulan saya ketemu orang Depok, anak muda, namanya Tony. Dia ngajak saya ke Universitas Pancasila, bro. Jadi saya dapat vaksin kemarin di Universitas Pancasila. Alhamdulillah udah vaksin. Dan Mas Bro sendiri juga udah vaksin ya, Mas Bro ya. Alhamdulillah. Dan saya vaksin kedua, guys. Jadi kalau buat kalian boleh tahu, tanggal 2 Agustus saya vaksin kedua. Insya Allah saya vaksin kedua nanti dapat sertifikat. Jadi sertifikat itu sekarang menentukan ya, bro, Mas Bro ya. Apalagi buat anak-anak yang baru lulus sekolah. Saya dengar sendiri kemarin dari si Tony nih, anak muda orang Depok nih. Itu memang waktu ngelamar kerja dipertanyakan, Mas Bro. Kalau dulu kita kan yang dipertanyakan itu kan SKCK tuh, ya kan? Sekarang malah ke sertifikat vaksin, bro. Itu masuk gitu ke daftar istilahnya untuk melamar kerja itu. Iya. Jadinya apa ya, kalau dibilang nggak kayak dulu, kalau dibilang sekarang agak sedikit ribet, memang keadaannya lagi seperti ini. Jadi buat kalian guys, apa ya, majulah terus, jangan pernah menyerah istilahnya. Karena emang COVID nggak akan, kalau menurut saya nggak akan hilang ya. Kayak model TBC, bener gak bro? Kayak model apa ya, dulu zamannya flu burung ya kan. COVID nggak akan pernah hilang. Jadi yang bisa ngilangin diri kalian apa, harus memakai masker, cuci tangan gitu istilahnya. Jagalah diri kalian. Yang penting pola hidup sehat lah. Nah, pola hidup sehat, benar. Jaga pola hidup sehat. Pemerintah nyuruh kita memakai masker, jalanin, nih kan? Itu yang terbaik buat kita. Istilahnya jangan sampai kita terkena dampaknya gitu, terkena penyakitnya, terkena virusnya. Karena kedepannya memang apa ya, yang menentukan ya diri kita. Jangan sampai kita kena COVID ini. Terus masalah di keluarga nih, Mas Bro, untuk anak atau apa, istri nih, ada keluhan gak nih masalah COVID nih? Ya tentunya ya ada gitu, karena kan selama ini bukan saya aja yang dirumahkan gitu, tidak bisa beraktivitas bekerja gitu. Ya tentunya buat anak-anak di rumah juga nggak bisa sekolah gitu. Udah ya mungkin hampir sama dengan hampir saya sama gitu. Iya, anak-anak sekolah nggak bisa sekolah, sama kuliah juga nggak bisa. Kita pun mencari nafkah juga di luar juga terbatas gitu. Tentunya ya itu jadi susah, jadi susah dan jadi masalah ya. Iya, ya tapi ya disitulah bagaimana kita menyikapi hidup ini gitu. Iya, harus memilih ya kan, mau nganggur di rumah kah atau mau usaha walaupun kepanasan yang belum pernah kita lakuin, begitu Mas Bro. Iya, hidup itu pilihan ya. Betul. Benar-benar. Kita kalau boleh kita main challenge sedikit guys. Saya mau tanya nih ke Mas Bro, agak sedikit keluar nih ngomong masalah pilihan. Ente nanya nih, Ani mau nanya ke ente nih, kita kan lagi makan nih, makan nasi goreng. Kita bikin pertanyaan guys buat Mas Bro. Ani mau nanya nih, makan untuk hidup apa hidup untuk makan, Mas Bro? Kebetulan kita lagi makan nasi goreng nih. Ani mau nanya sama Mas Bro, pengen tahu jawabannya seperti apa nih. Makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Ya tentunya apa? Bukannya makan untuk hidup gitu. Ya, hidup itu memang kita harus makan gitu. Tapi bagaimana kita cara apa ya, cara mendapatkan makan itu dari mana gitu. Itu bener ya, Bro. Gitu. Jadi jangan, guys, berarti dia jawabannya tahu guys. Karena apa ya, Ani nanya seperti itu, kalau dia jawab makan untuk hidup atau hidup untuk makan, itu binatang guys. Jadi apa yang kerjaannya setiap hari cuma makan tanpa mau ngapa-ngapain. Jadi kita jadi manusia itu harus pintar memilih. Itu yang benar. Jadi omongan dia benar guys. Jadi apa ya, intinya harus pintar memilih. Istilahnya kalau kita pintar memilih, insya Allah akan sampai ke tujuan yang kita inginkan.
Jadi kalau pertanyaan yang tadi saya lontarin ke ente jawab untuk makan untuk hidup itu binatang, bro. Bener gak? Makanya saya bilang gitu, karena hidup ini bukannya hanya sekedar makan gitu, tapi hidup ini harus esensi hidup itu harus banyak gitu, karena apa ya, beribadah tentunya. Benar. Gitu ya, kita menyukuri hidup ini gitu, menyukuri. Makanya saya bilang selagi kita masih bisa bernapas, ya tentunya kita akan bisa makan gitu. Walaupun caranya itu bagaimana kita mendapatkan makanan itu gitu. Tuh guys, dengerin guys. Makanya jangan dikasih napas. Makanya kita jangan menyerah dalam hidup ini gitu. Benar. Jadi kita harus punya pemikiran yang positif terhadap orang. Mindsetnya yang tadi ya. Iya. Yang harus dirubah ya. Betul. Benar guys, benar. Mindsetnya harus dirubah. Jadi hidup itu pilihan. Tergantung kalian mau bawanya kemana. Iya, maka dari itu dengan satu tahun setengah ini saya dirumahkan, gitu, saya sangat berterima kasih gitu, karena membuka mata saya di luar nih, kehidupan di luar seperti apa kayak gitu. Ya mungkin selagi saya masih bekerja di bidang perhotelan, ya saya merasa enjoy aja gitu. Dengan terjadinya COVID ini. Iya, karena kan saya ada penghasilan tiap bulan kayak gitu. Iya, tapi benar. Kan dengan saya bekerja di luar begitu, penghasilan juga belum tentu. Nah itulah, jadi kita harus mental kita di sini harus apa ya, belajar hidup ya, karena kan istilahnya kemarin sempat senang istilahnya. Betul, gitu ya, karena punya pemasukan tiap bulan. Makanya roda kehidupan berputar gitu. Kadang di atas kadang di bawah. Betul. Guys, bener. Jadi jangan pernah buat kalian yang ngerasa punya duit banyak, punya harta lebih, jangan pernah ngerasa senang. Karena apa? Dengan kalian punya harta, dengan kalian punya duit, semua itu titipan guys. Betul. Semua itu titipan. Nanti begitu kalian pulang itu akan jadi pertanyaan buat kalian di alam kubur. Boleh dipegang omongan saya guys. Semua itu titipan. Nggak usah harta, nggak usah uang istilahnya. Anak, istri, itu semua titipan. Jadi tergantung kalian bisa mengarahkan mereka mau kemana nih. Harta mau dibawa kemana, uang mau dibawa kemana, istri mau dididik seperti apa, anak dididik seperti apa. Karena itu semua pertanyaan. Begitu kita mati, itu akan jadi pertanyaan. Makanya belajar itu istilahnya dari kita masih hidup sampai kita mati, kita masih belajar guys. Percaya nggak saya ngomong seperti itu guys? Dari kita hidup sampai kita mati, kita masih belajar. Cuma perbedaannya, begitu kita mati, kita belajar menjawab. Kalau kita nggak bisa belajar di waktu hidup dengan benar, di alam kubur kita tidak akan bisa menjawab. Benar nggak Mas? Betul. Iya, karena semua itu ada pertanggungjawabannya. Jadi buat kalian ikutin terus podcast saya di channel YouTube. Jadi jangan lupa pencet lonceng karena waktunya udah kelamaan nih Mas Bro. Iya kan? Iya, kebetulan kita juga ada undangan. Ada undangan lagi nih dia nih ke tempat lain. Kalau kelamaan honornya makin nambah. Jadi buat kalian jangan sampai ketinggalan channel YouTube saya, ikutin terus dengan cara pencet loncengnya, subscribe-nya, dan komennya. Jadi begitu aja guys ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.